Kebijakan Ekonomi Kelompok 5 yang beranggotakan Alkis Raima, Mungadara Citrayu, Kansa Putri Feandra, Kezia Prisilia, Ninda Variatunisa, dan Rizka Kaila. Jenis-jenis kebijakan fiskal ada dua yang dibagi oleh pemerintah. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu kebijakan fiskal ekspansif atau dengan nama lain expansionary fiscal policy. Nah, kebijakan ini dilakukan dengan cara menaikkan belanja negara sekaligus pun menurunkan tarif pajak. Loh, mengapa demikian? Dikarenakan itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di saat pertumbuhan ekonomi di negaranya itu mengalami lesu atau resesi. Nah, resesi yang dimaksud itu apa? Kalian tahu juga kan, resesi itu adalah kondisi aktivitas ekonomi yang mengalami penurunan secara signifikan selama 2 kuartal berturut-turut atau lebih. Nah, cara yang bisa kita terapkan itu ada 3. Yang pertama adalah menaikkan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, menaikkan pembayaran pada sistem transfer atau transfer payment. Yang ketiga ada menurunkan tarif pajak. Kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan ini menurunkan angka pengeluaran belanja negara dengan dihubungi kenaikan pajak. Tujuan ini bisa untuk menurunkan daya beli masyarakat agar tidak terjadi inflasi. Adapun cara yang bisa kita terapkan yaitu menurunkan pengeluaran pemerintah, menurunkan pembayaran sistem pada transfer payment, dan menaikkan pajak. 1. Kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan adalah bagian dari kebijakan fiskal yang berkaitan dengan pengaturan penerimaan negara dari pajak, baik dari individu maupun perusahaan. Yang kedua, kebijakan pengeluaran. Kebijakan pengeluaran berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran modal negara. Fokus dari kebijakan ini pada APBN yang merupakan kumpulan seluruh pengeluaran negara. Instrumen APBN terdiri atas pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, hingga biaya operasional pemerintah. 3. Kebijakan pengelolaan utang atau surplus. Kebijakan pengelolaan utang atau surplus adalah bagian dari kebijakan fiskal yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengatur defisit atau surplus anggaran, serta mengelola utang negara agar tetap sehat dan berkelanjutan. Kebijakan pengelolaan utang ini dilakukan ketika anggaran negara defisit, artinya pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Pemerintah harus mencari pembiayaan, salah satunya dengan berutang. Surplus terjadi pada saat pendapatan negara lebih besar daripada pengeluaran. Ini bisa terjadi saat ekonomi sedang tumbuh pesat atau pemerintah menekan belanja. Kebijakan investasi dan dispensasi. Kebijakan investasi dan dispensasi adalah bagian dari kebijakan fiskal dan ekonomi yang mengatur penanaman modal dan penarikan modal oleh pemerintah atau pihak swasta, baik di dalam maupun luar negeri. Tujuannya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengelola aset negara secara efisien. Yang pertama ada kebijakan investasi. Ini adalah kebijakan yang mendorong penanaman modal baru baik oleh pemerintah, BUMN maupun swasta dalam atau luar negeri. Yang kedua ada kebijakan dispensasi. Dispensasi adalah kebijakan untuk mengurangi atau menarik kembali investasi dari suatu sektor atau proyek. Ini bisa dilakukan oleh pemerintahan maupun swasta.